Bapa, sungguh ajaib karyamu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu, tak kuasa ku hitung seluruh berkat-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku. Kau selalu berikan yang ku perlu. Aku berseru, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. Bapa, sungguh ajaib karya-Mu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. 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 Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu. Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu.
jawaban hidupku. Yesus selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku berkekurangan, bahkan selalu berkelimpahan. Yesus jawaban hidupku. Yesus selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku ditinggalkannya, bahkan Dia selalu di sisiku.
Puji nama Tuhan, semua oleh karena kasih-Nya pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk datang pada Tuhan. Mari saudara, kita arahkan hati kita hanya kepada Dia. Semua boleh bangkit berdiri. Sesungguhnya pertolongan kita adalah daripada Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Turunlah bagi saudara segala berkat anugerah-Nya melalui ibadah pada saat ini. Dan berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sementara kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dipersilahkan. Puji bagi nama Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini tuh semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau masuk di dalam penyembahan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia sungguh baik, sangat baik dan amat sangat baik. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi sadarkan di bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa
saat ini kita semua datang ke hadirat Tuhan dengan membawa hidup kita. Yakinlah bahwa Yesus sanggup membaharui hati kita, membebaskan, bahkan Dia mampu mengubah hidup kita. Yesus pikul segala bebanmu. Mari datang dan menyembahnya. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau naikkan sebuah pujian. Di dalam Yesus selalu ada solusi. Haleluya.
kasih Tuhan untuk saat yang indah ini Tuhan. Jikalau kami semua boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, ini sungguh suatu karena kasih karunia Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua bahwa di dalam-Mu selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan kami bangga bahwa Engkau adalah bagian dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini Tuhan. Jika sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan, kiranya puji-pujian ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Ada sukacita pada saat ini. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian lagi. Amin, amin, amin. Itulah keyakinanku. Glory, haleluya. Amin, amin, amin. Itulah keyakinanku. Takkan ku ragu, sebab segalanya ya dan benar.
puji bagi nama dan sorak-sorai hanya bagi Allah kita. Kita akan lanjut memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari depan kita penuh dengan sukacita bersama Yesus. Haleluya. Hari-hari telah ku lalui, tahun berganti, tahun dia beri. Karena Yesus di hidupku, segalanya jadi baru. Ku dapatkan semua, ku berkenan selalu. Rencanaku, rencanamu, ku dapatkan semua, ku berkenan selalu. Sebab itu puji dia selalu. Dialah sukacitaku, dialah kebanggaanku, dialah harapanku, dia itu Yesus Tuhanku. Ku yakin hari depanku penuh kesuka-suka. Sebab itu ku nanti-nanti kedatangan daripadanya. Hari-hari telah ku lalui, tahun berganti, tahun dia beri. Karena Yesus di hidupku, segalanya jadi baru. Ku dapatkan semua, ku berkenan selalu. Rencanaku, rencanamu, ku dapatkan semua, ku berkenan selalu. Katakan, sebab itu puji dan selalu. Dialah sukacitaku, dialah kebanggaanku, dialah harapanku, dia itu Yesus Tuhanku. Ku yakin hari depanku penuh kesuka-suka. Sebab itu ku nanti-nanti kedatangan daripadanya. Sama-sama katakan, dialah sukacitaku, dialah kebanggaanku, dialah harapanku, dia itu Yesus Tuhanku. Ku yakin hari depanku penuh kesuka-suka. Sebab itu ku nanti-nanti uluran darah daripadanya, uluran darah daripadanya, uluran darah daripadanya. Haleluya. Sorak-sorai hanya milik Allah kita. Amin saudara. Semua pujian, semua kehormatan hanya bagi Allah kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah saudara berikan. Kami melihat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kau selalu mendampingi kami dan Kau senantiasa menjagai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu ini Tuhan. Jikalau anak-anak-Mu ini Tuhan sudah memberikan persembahan pada saat ini Tuhan, baik itu berupa ucapan syukur ataupun persepuluhan Tuhan, kiranya persembahan yang kami bawa ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sebelum kita menerima taburan firman, kita akan angkat sebuah pujian bahwa kita mempercayai janji Tuhan, ya dan amin. Haleluya.
mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, kesempatan demi kesempatan yang baru yang senantiasa Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Tibalah saat bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu ke atasnya dan kuduskanlah kami semua. Biar firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya. Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Saudara, mari kita akan bersama melihat kitab Ulangan pasal yang ke-9. Ayat yang pertama dimulai sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Kitab Ulangan pasal yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allah telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji Allah adalah ya dan amin. Ia tidak pernah berdusta, ia tidak pernah berubah. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah benar adanya. Oleh sebab itu, saat ini saudara, tema yang dibawa adalah jangan pernah ragu akan janji Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu perikop ini atau nats yang sangat baik adalah apa yang dikatakan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 tadi. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Sepintas di sana sudah bisa kita renungkan, bukan karena kebaikannya, bukan karena sesuatu yang berharga dan berjasa bagi Tuhan atau kerajaan Allah, tetapi sekali lagi semata-mata adalah kasih karunia. Di saat-saat seperti inilah saudara dan saya bisa merasakan apa yang didefinisikan tentang kasih karunia. Banyak hal yang sedang berlangsung, yang terjadi di semua aspek kehidupan, baik secara manusiawi maupun secara rohani. Saya sudah seringkali berkata, kalau saya boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerahnya semata.
Kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan adalah benar adanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 tadi? Dilanjutkan pembacaannya terlebih dahulu. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Janji yang diikrarkan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Saudara yang saya kasih, mari kita akan ikuti proses kehidupan contoh yang Alkitabiah ini, yaitu kehidupan umat Israel di dalam perjalanan hidupnya. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham saat itu? Kitab Kejadian pasal yang ke-12 dikatakan demikian, saudara. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan, jadi belum ada pemberitahuan kemana. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang apa? Yang besar. Ini janji Allah dari seorang yang bernama Abram, yang kemudian kita mengenalnya Abraham. Maka saudara yang saya kasih, janji ini datang secara luar biasa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang sama. Janji Allah buat saudara dan saya adalah ya dan amin. Ia tidak pernah akan membatalkannya selama saudara sendiri merespon. Kita merespon apa yang Tuhan inginkan daripada saudara dan saya. Dia ingin supaya saudara dan saya benar-benar merespon akan janji Allah. Dia sangat mengharapkan dan menginginkan di mana saudara kembali menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan. Dalam Kejadian 12 tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang saya kasihi, inilah start daripada janji Allah, di mana Allah memberkati Abram karena ketaatannya. Dan kemudian saudara ayat yang ke-5 dikatakan Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah mana? Ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Nah saudara yang saya kasihi, ayat yang ke-7 dikatakan sangat luar biasa. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sekali lagi saudara, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Luar biasa. Saya mau katakan, janji Allah dalam kitab Kejadian pasal 12 ini berlakukah untuk saudara dan saya? Saya harus imani dan amini bahwa janji ini ya dan amin. Berlaku untuk saudara dan saya. Karena saudara dan saya pun adalah keturunan daripada Abraham. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, patutlah kita bersyukur karena janji itu tidak pernah batal. Bahwa saudara dijanjikan masuk ke suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Saudara, sekalipun proses untuk mencapainya ada banyak tantangan dan rintangan. Kalau saya boleh menggunakan satu perumpamaan,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saya mau katakan, aku Tuhan akan memberikan kepada saudara dan seluruh keturunan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan berkat-berkat, memberikan keselamatan. Maka dari itu saudara, apa yang membuat kita menjadi tawar hati? Apa yang membuat saudara menjadi ciut nyali dalam menghadapi proses? Ini janji Allah. Dan kalau Tuhan berjanji seperti ini, Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Tetapi Ia akan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara yang saya kasih, bukan janji tinggal janji. Tapi mari kita perhatikan. Inilah proses kehidupan yang harus kita bersama perhatikan. Berkat yang dijanjikan, kalau tidak mendapat respon, ya berkat itu berlalu. Berkat yang dijanjikan, kalau kita respon, jadi dan nyatalah dalam hidup kita. Tapi tidak sedikit pula orang yang sudah diberkati justru jatuh dalam dosa. Orang yang telah diberkati Allah justru mengingkari keyakinannya kepada Allah, bahkan menjadi fasik di hadapan Allah. Ini adalah satu keprihatinan. Kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga dan kemudian pasal yang ke-6, apa yang terjadi? Allah sangat menyesal menjadikan manusia. Karena yang ada dalam hidup manusia, dosa belaka yang terjadi. Maka Allah membumi hanguskan, memunahkan manusia secara luar biasa. Hanya satu keluarga saja yang diselamatkan, yaitu keluarga Nuh. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bukan hanya sekedar menerima janji dan mencari janji. Tetapi kita mau mengikuti perjalanan hidup. Kita lihat tadi dari pasal 12 ayat 1 sampai dengan apa yang kita baca sampai ayat yang ke-5, bahkan ayat yang ke-7 dikatakan sangat jelas, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sudah jelas, bukan negeri yang kering kerontang, bukan negeri yang penuh dengan persoalan. Tetapi sekali lagi saudara, inilah sebuah kehidupan, pemrosesan. Minggu lalu sudah saya katakan, semua yang diizinkan Tuhan terjadi tidak lain adalah untuk menguji akan iman saudara dan saya kepada Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara patutlah kita bersyukur kalau saudara boleh melewati dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi setelah janji itu? Pasal yang 12 kita Kejadian tadi saudara, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, negeri yang dijanjikan, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang apa? Orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Inilah yang sulit dipahami hari-hari ini khususnya. Bahkan ketika banyak sekali rekan-rekan sejawat. Tentu dalam catatan saya positive thinkingnya adalah beriman, takwa, sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Tetapi ketika pandemi ini begitu sangat merajalela, ada banyak sekali rekan-rekan sejawat saya yang hari ini telah berpulang. Telah dipanggil pulang. Ada berbagai alasan. Tapi satu hal yang kita tahu, tidak ada kematian yang sia-sia. Karena Allah punya rancangan yang sempurna atas setiap kita. Maka dari itu tetapi menjadi satu perenungan. Ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita melakukan, perhatikan, Abram keluar dari negeri di mana ia tinggal. Abram meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, orang tuanya, ke suatu tempat yang belum jelas. Tetapi firman Allah berkata, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Berarti dia sendiri belum bisa menikmati. Dan kita lihat saudara, dalam waktu yang pendek kalau bicara tentang ayat-ayat ini. Ayat yang ke-7 masih memberikan janji yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi dengan ayat yang ke-10? Di negeri itu terjadi kelaparan yang besar. Maka pergilah Abram ke Mesir. Inilah starting daripada perkenalan dengan Mesir. Dunia
Bicara tentang kesulitan ada di sana, tetapi bukan berarti di dalam kesulitan tidak ada kemuliaan. Kalau kita seringkali mendengar kata-kata yang ada, kesempatan di tengah-tengah kesulitan, peluang di tengah-tengah kesulitan, di dalam persoalan itulah kalau kita bisa cermati dengan baik, di sanalah kemuliaan Allah sediakan. Hari-hari ini saya sedang menyaksikan, bahkan saya sedang juga menikmati bagian-bagian itu. Apa yang tadi saya katakan, di tengah kesulitan, problematika, masalah yang begitu hebat, di sanalah ada kemuliaan yang sedang dinyatakan oleh Allah. Seberapa saudara dan saya beriman dan merespon akan firman Allah, disitulah kemuliaan akan dinyatakan. Hari ini saya katakan iman dan nekat itu beda-beda tipis, bukan? Tetapi yang kita jumpai hari ini banyak orang yang nekat daripada yang beriman. Minggu-minggu lalu sudah saya sampaikan, kalau kita beriman kita konfirmasi. Kalau kita beriman kita mau cocokkan kembali apakah konsep, pandangan, keputusan ini sesuai dengan rencana Allah. Gak mudah, betul. Itu sebabnya saudara secara pribadi saudara diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Secara pribadi saudara disediakan yang namanya Alkitab, yaitu firman Allah. Bahkan secara luar biasa dihadirkan orang-orang khusus, adanya nabi-nabi atau rasul-rasul, guru penginjil dan bahkan gembala. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudusnya di muka bumi ini. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, ada banyak tata cara yang Allah lakukan untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya, agar kehidupannya semakin hari semakin bercahaya, agar kehidupannya makin hari makin cemerlang, tidak ada cacat celah, tidak ada kerutan-kerutan. Coba kita lihat 1 Korintus saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga saudara dan saya diteguhkan sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tak bercacat pada hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Tak bercacat ketika saudara dijemput oleh mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini bukan pekerjaan manusia. Karena jelas sekali, Ia Tuhan yang akan meneguhkan saudara dan saya sampai kepada kesudahan. Jadi saudara, gak ada alasan untuk kita lari dari realita. Gak ada alasan kita untuk menghindar dari rancangan Allah. Sempurna sekali akan segala rancangan Allah. Itu sebabnya saudara, inilah satu perjalanan. Janji diberikan, tetapi bukan berarti tanpa sebuah proses. Proses pendewasaan, proses pemurnian, proses daripada iman seseorang itu dari hari ke hari dilakukan secara luar biasa oleh Allah. Karena sekali lagi Allah ingin supaya saudara dan saya serupa dan segambar kembali dengan dirinya. Tak ada cacat celah, tak ada kerutan di dalam kehidupan percayanya. Gak ada footnote, gak ada catatan. Tapi saudara adalah orang-orang yang dikenan. Dan ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya di awan-awan, maka setiap orang kesalehnya, orang-orang yang dikenannya akan berjumpa dengan dia di awan-awan. Ini kebenaran firman. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, mari kita bersyukur kepadanya. Nah saudara yang saya kasih, kisah ini tidak berhenti dengan diri Abraham. Ishak, Yakub mengalami kisah yang serupa. Kelaparan demi kelaparan dari masa kepada masa. Abraham memiliki anak yang bernama Ishak. Apakah ia mengalami kisah yang sama? Ya. Kemudian turun kepada Yakub di masanya. Cucu dari Abraham
juga sampai mengalami proses yang sangat luar biasa. Sehingga ia harus mendahului seluruh saudara, bahkan ayahnya di tanah Mesir. Saudara, kembali bahwa proses itu tidak bisa dihindarkan. Tidak ada seorang pun daripada kita yang tidak mengalami proses. Jadi jangan bermimpi muluk-muluk atau mimpi yang berkelebihan sehingga akhirnya saudara lupa berpijak. Semua mari kita ukur dengan iman yang telah Allah percayakan dalam hidup kita. Nah, saudara yang saya kasihi, maka dalam kitab Kejadian pasal 45, kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima mulai. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Sekali lagi ada kalimat yang menarik. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kata lain, ada yang tidak tertolong? Ya. Ada yang tidak tertolong? Betul. Siapa mereka? Orang yang mengabaikan kasih karunia. Siapa yang tidak tertolong? Sebagian kecil, karena sebagian besar ditolong. Maka sebagian kecil itu akan menjadi begitu sangat fatal karena kekerasan hati, ketegar-tengkukan, pemberontakan, perlawanan, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah atas setiap proses yang ada. Saya sangat senang dengan bagian ini, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yang tertolong gak usah dibahas. Yang gak tertolong ini nasibnya bagaimana? Saya percaya KKS adalah sebagian besar yang tertolong. Amin. Dan saya juga memberi catatan. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang tidak tertolong. Maka dengarlah suara Tuhan. Dengar baik-baik nasihatnya. Dengar baik-baik dan perhatikan baik-baik akan firman-Nya. Di sanalah starting kehidupan di dalam berkat dan anugerah-Nya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah satu perjalanan hidup. Abraham ke Mesir karena kelaparan. Ishak ke Mesir karena kelaparan. Yakub ke Mesir bersama dengan anak-anaknya karena kelaparan. Tetapi di tengah kesulitan ada kemuliaan. Amin. Di tengah kesulitan Abraham di Mesir mendapatkan kemuliaan. Dia keluar dari Mesir dengan harta yang sangat luar biasa. Ishak masuk ke Mesir, pulang dari Mesir juga dengan harta yang luar biasa. Bahkan kita melihat Yusuf, anak daripada Yakub, ada di tengah kesulitan yang besar. Di Mesir sama. Tetapi dia bukan sekedar keluar menjadi orang yang luar biasa, tapi dia menjadi penguasa yang dipercaya Firaun atas seluruh negeri Mesir. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, saya mau katakan, di tengah kesulitan ada kemuliaan Allah. Kalau kita paham. Kalau saudara dan saya nggak paham, ya itu lain lagi persoalan. Nah, saudara, seringkali ketegar-tengkukan, kekerasan hati itulah membuat Allah pun menjadi capek, menjadi lelah untuk terus berbicara. Karena kekerasan hati itu Allah tidak ragu-ragu untuk memberikan satu sanksi, satu hukuman, satu cambukan. Agar apa? Saudara kembali kepada rule, kembali kepada track yang Tuhan berikan. Sehingga kehidupan saudara semakin hari semakin berkenan di hadapannya.
Coba kita lihat terlebih dahulu dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya, saudara, ayat pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dimulai. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Respon daripada Yesaya. Kemudian firman-Nya, pergilah. Katakanlah kepada bangsa ini, bangsa yang mana? Bangsa yang tegar tengkuk. Siapa dia? Israel. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Waduh, ini mengerikan sekali. Kalau Tuhan sudah berperkara, nggak ada yang bisa menahannya. Saudara yang saya kasihi, seringkali saya menggunakan istilah pengembalaan itu adalah proses yang paling gak nyaman, gak enak. Allah menghadapi umat manusia secara global atau secara umum, bukankah demikian? Banyak kan manusia hari ini yang masih merengkelek. Kalau toh pun kekristenan di muka bumi dari 7,5 miliar atau 8 miliar sekarang, kurang lebih, katakanlah 3 miliar, 3,5 miliar atau 4 miliar bahkan mungkin. Apakah dari 4 miliar itu adalah orang-orang yang telah menyukakan hati Tuhan? Saya berharap KKS lah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini satu fakta. Maka apa yang kita baca dalam kitab Ulangan bukan karena jasa-jasamu. Engkau memasuki dan menduduki negeri ini. Tapi karena semata-mata janji ikrar Allah kepada Abraham. Dan itu berlaku sampai kepada seluruh keturunannya. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk ini mendapatkan proses yang secara khusus karena janji Allah yang luar biasa dinyatakan kepadanya. Bahkan akhirnya di tengah-tengah proses kehidupan yang sangat gilang gemilang itu, sekali lagi, Yusuf dan saudaranya, orang tuanya semuanya makmur. Di tengah kesulitan, di tengah himpitan ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Mereka menjadi orang yang terpandang dan berkelimpahan. Tetapi saudara perhatikan, ini proses yang berkelanjutan. Secara general saya mau katakan, selama ada di muka bumi, selama ada di dunia, selama saudara masih hidup di bumi ini, maka proses itu tidak akan pernah berhenti. Hanya yang perlu kita cermati adalah yang sebagian besar tertolong tadi jangan lepas dari hidup kita. Itu sebabnya dengar-dengaran. Itu sebabnya perhatikan firman Allah. Saudara kita perhatikan atau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 1. Ayat yang ke-7 dimulai. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Negeri itu dipenuhi orang Israel. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Tentu Firaun yang di masa Yusuf sudah mati. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Kenapa ada ucapan ini? Karena ada kecemasan. Orang asing di negeri ini kok lebih banyak. Kira-kira hari-hari ini juga ada kecemasan, walaupun belum lebih banyak, tapi karena banyaknya TKA, tenaga kerja asing, maka saat ini sudah mulai ada kegelisahan.
Kalau orang asing masuk di negeri kita lebih banyak, bagaimana nasib orang-orang atau penduduk asli Indonesia? Itu sebabnya saudara bukan saja skill, tapi saudara dibutuhkan hati yang bijaksana di dalam menyikapi proses kehidupan itu benar adanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Orang Mesir atau Raja Mesir berkata sesuatu yang sangat serius, bahwa jumlah orang Israel ini lebih banyak daripada mereka. Maka ia katakan begini, ayat 10, marilah kita bertindak dengan apa? Bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan kalau saudara kata penghubungnya, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ya. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Rameses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan apa? Dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan seterusnya. Singkatnya, mereka akhirnya menjadi budak. Firaun yang memimpin Mesir pada masa Yusuf telah tewas, telah mati. Yusuf pun telah hilang atau tidak lagi dibicarakan. Maka keturunannya mengalami satu proses yang lebih mengerikan. Tercatat dalam Alkitab lebih dari 400 tahun mereka menjadi budak. Pertanyaannya, apakah Allah membiarkan mereka terus menjadi budak? Jawabannya tidak. Allah peduli, Allah memahami. Maka saudara, dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dibangun dan dibangkitkanlah Musa untuk menjadi bagian daripada rencana Allah yang besar, yaitu menyelamatkan daripada bangsa milik kepunyaannya sendiri, yaitu Israel, keturunan daripada Abraham. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji Allah tidak pernah dusta atau bohong. Janji Allah digenapi dari waktu ke waktu. Tetapi proses ini terjadi bukan karena maunya Tuhan semata mengizinkan, tapi karena kekerasan hati orang Israel. Karena dari pembacaan kita tadi, sesungguhnya kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, dalam kitab Ulangan tadi, ya. Kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saat ini kita patut melihat dan mensyukuri bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham juga berlaku dalam hidup saudara. Saudara jangan pernah merasa seolah-olah yang paling menderita di muka bumi ini adalah diri saudara. Bisa jadi hari ini saudara kehilangan anggota keluarga. Tidak sedikit yang hari ini kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, bahkan satu keluarga hilang total pun ada. Tidak sedikit orang yang hari ini kehilangan kepercayaan. Tidak sedikit orang yang hari ini kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit orang yang hari ini kesulitan keuangan yang sangat hebat. Begitu sangat global. Maka dari itu saudara yang saya kasih, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah membangkitkan seorang yang bernama Musa. Saya punya catatan, Musa itu adalah gambar penggembalaan yang sangat sempurna.
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Allah memperhatikan saudara dan saya yang ada di dunia ini. Karena tempat yang dijanjikan Allah, yang berlimpah susu dan madu, dalam pengertian saudara tidak pernah berkekurangan. Saudara tidak pernah kekurangan damai sejahtera. Saudara tidak pernah kekurangan sukacita, yaitu surga yang mulia. Itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan bagaimana seharusnya kita hidup di muka bumi. Agar saudara dan saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya senantiasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di perjalanan kehidupan orang Israel, Abraham mendapat janji, keturunannya masuk kepada Mesir seperti Abraham. Dan kemudian diberkati di tengah-tengah kesulitan dan problematika yang ada. Kekerasan hati muncul, ketaatan muncul. Tapi saya bersyukur kalimat firman sangat jelas. Sebagian besar ditolong olehnya. Dan saya tadi katakan KKS harapan saya adalah kategori yang sebagian besar itu. Haleluya. Nah saudara, di tengah perjalanan itulah dalam kitab Keluaran 20 datang dan lahirlah apa yang dikatakan 10 hukum Allah. Artinya apa? Allah ingin memberikan batasan-batasan. Allah ingin memberitahukan kepada umatnya agar perilaku hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bahkan sampai-sampai Musa yang mampu membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir, ia pun harus rela tidak masuk ke tanah perjanjian yang dimaksudkan. Nah saudara perhatikan, generasi penerus, tongkat estafet daripada Musa turun kepada Yosua. Maka janji Allah apakah berhenti hanya sampai dengan Musa mati terus kemudian hilang? Tidak. Pastikan saudara dan saya adalah pribadi yang dikenan oleh Allah. Sehingga sekali lagi, sehingga berkat dan janji Allah tidak berhenti, akan berlaku untuk keturunan saudara. Amin. Anak cucu saudara diberkati, seperti dalam kitab Mazmur mengingatkan, tidak pernah kulihat anak cucu daripada orang benar itu meminta-minta. Itu janji Allah. Kitab Yosua pasal 1 saudara, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji kepada Musa adalah turunan daripada janji kepada Abraham. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, janji yang serupa tidak batal sampai sekarang. Bahkan saudara diingatkan agar hati-hati. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Jangan sampai menyimpang ke kanan ke kiri, berjalan lurus, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Tantangan, rintangan, goncangan begitu hebat. Begitu serius. Bahkan tadi saya mendapat kabar, ada seseorang yang saya kenal juga, tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu mendadak meninggal. Setelah diperiksa, ternyata kena COVID. Sehat, seger, tahu-tahu mendadak meninggal. Ternyata kena COVID. Hari ini kalau sudah ngomong COVID, banyak bentuk, banyak cara orang itu meninggal. Dan masih banyak sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita yang hari ini masih terinfeksi virus corona tersebut. Maka terus kita bersama mengingatkan. Maafkan sampai-sampai di PP handphone saya ganti dengan peringatan tentang menjaga 5M protokol kesehatan itu. Karena saking seriusnya. Karena kalau kita tidak berani memulai, maka saudara, kita tidak mampu memutus mata rantai dari penyebaran virus tersebut. Nah, kembali kepada firman Allah. Yosua dibangunkan oleh Allah untuk membawa umat Israel, dan benar-benar Yosua berhasil membawa seluruh orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian.
Tetapi apakah seluruhnya telah diduduki atau telah direbut, diambilnya? Jawabannya tidak. Yosua pasal yang ke-13 dikatakan demikian. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Saya mau buatkan ilustrasi. Kalau saudara hari ini sebagai orang percaya, kalau saudara hari ini sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sampai janji Allah tidak terrealisasi. Kalau ataupun terrealisasi, jangan hanya sebagian. Tetapi totalitas yang dijanjikan Allah benar-benar saudara terima dan menikmatinya secara bersama-sama. Itu sebabnya saudara, saya seringkali menyaksikan banyak orang percaya kepada Kristus tidak sampai pada garis akhir. Tidak mampu menyelesaikan dengan baik dan benar. Maka seringkali saya menjadi cemas ketika peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Mohon maaf, ilustrasi ini kesaksian benar. Ada banyak sahabat-sahabat saya pelayan Tuhan yang meninggal sebelum detik nafas itu berhembus atau melepaskan dari tubuh orang tersebut. Dia mengatakan, aku tidak percaya Yesus. Kenapa? Proses itu tidak bisa dinikmati. Proses itu tidak bisa diterima. Maka terjadi penolakan yang secara luar biasa. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tidak percaya Yesus sebagai penolong. Karena pikiran manusia sempit. Pikirnya pertolongan itu adalah kalau saya sembuh berarti Tuhan benar ada. Kalau hari ini keuangan saya dipulihkan berarti Tuhan ada. Saudara, mari kita melihat dari kacamata yang berbeda. Kalau saudara percaya Tuhan, mau baik ataupun buruk, Tuhan adalah Tuhan. Yesus adalah penolong satu-satunya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita satu-satunya. Maka saudara, inilah yang menjadi pegangan dan sesuatu yang saya pegang teguh sampai hari ini sejak saya lahir baru 83 sampai hari ini. Tahun 83 sampai hari ini saya tidak pernah ragu tentang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang dahsyat. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Yang menyatakan kemurahan, kemuliaan demi kemuliaan. Itu sebabnya saudara, Yosua makin hari makin umur, makin tua. Masih banyak negeri yang belum didudukinya. Hari ini pertanyaannya, apakah mimpi saudara sudah terjadi? Mungkin saudara berkata, ya semua sudah digenapi. Pertanyaannya, sudah total? Ternyata belum. Lalu bagaimana saudara? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita respon kebenaran firman. Mari kita dengar baik-baik janji Allah. Mari jangan ada seorang pun di antara kita yang memegahkan diri. Seolah-olah kerja keras kita lah. Seolah-olah keberhasilan ini adalah karena upaya kerja keras kita. Banting tulang kita, peres keringat kita. No, bukan. Itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Itu semua karena janji Allah kepada Abraham bagi keturunannya. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai ia menjadi marah seperti kitab Yesaya pasal yang ke-6 tadi. Punya mata gak boleh melihat. Punya telinga gak boleh mendengar. Punya hati tidak boleh mengerti. Ngeri sekali saudara. Sungguh satu kehidupan yang sangat fatal. Bahkan dalam kitab Yeremia dikatakan begini saudara, pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 kitab Yeremia ayat yang ke-5. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Ayat ke-6. Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Tuhan sudah bosan untuk menyesali apa yang dilakukannya. Balik lagi. Pancet ay, dewa blekepol.
Ini yang disebut tegar tengkuk. Itu sebabnya sudah nggak ada perubahan. Gaya hidup seperti itu akan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Mari kita punya progres yang jelas. Grafik kita naik bukan landai. Apalagi saudara kalau kita menurun, mengerikan sekali. Saudara, gambaran daripada ketegar tengkukan orang Israel itu sangat fatal. Bahkan dalam pasal 15 tadi saudara, ayat yang pertama dikatakan begini. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah. Kalau bahasa sehari-hari kita, sing meh mati, mati ho. Ya, sing ate, lainnya lagi banyak istilahnya ya, harus terserah gitu ya. Yang mau ke pedang, ke pedanglah, yang mau ke kelaparan, kelaparanlah, yang mau ke tawanan, ketawananlah. Saat ini kalau bahasa yang lainnya, yang mau ke sampar, samparlah. Yang mau kena COVID ya silahkan. Ngeri loh saudara. Kalau Tuhan sudah ngomong sekalipun Musa dan Samuel berdiri, nggak merubah keputusan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus memperhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan tadi. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Kebenaran ini kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 8, benar relevansinya sangat luar biasa. Yesus mati ketika saudara dan saya masih dalam keadaan berdosa. Ia menyerahkan nyawanya bagi manusia ketika manusia dalam keadaan berdosa. Bukan karena kebaikanmu. Ini harus kita camkan. Jadi jangan pernah ada yang merasa berjasa. Jangan pernah seolah-olah saudara ini adalah orang yang paling hebat. Tuhan Yesuslah yang paling hebat. Dialah yang menjadikan saudara dan saya memiliki kekuatan. Pasal yang ke-8 dalam Ulangan ayat yang ke-17 dikatakan begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan apa? Perjanjian. Yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi saudara, berkat yang kita terima, keberhasilan yang kita terima, damai sejahtera yang kita terima, sukacita yang kita terima, semua sarana prasarana dalam hidup yang kita terima, bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata kasih karunia. Karena kasih karunia, karena ikrar janji daripada Allah kepada Abraham yang berlaku sampai kepada keturunannya. Itu sebabnya saudara, mari kita jangan pernah bermegah. Janji Allah ya dan amin. Janji Allah murni, teruji dari waktu ke waktu, tidak pernah batal. Paling klimaks, Allah tidak mau manusia binasa. Maka Allah berfirman secara luar biasa dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia apa? Siapa dia? Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami pegang teguh janji-janji Allah. Janji Allah bukan sekedar janji, tetapi janji Allah adalah ya dan amin. Allah Tuhan kami Yesus Kristus menggenapi dari masa ke masa. Sekalipun kami harus mengalami proses, kami tidak akan tawar hati. Sekalipun kami menghadapi tantangan dan rintangan,
Kami tidak akan undur ya Tuhan, karena Engkau berjanji untuk memelihara dan bahkan Engkau berjanji memberikan negeri ini bagi setiap kami dan keturunan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni kesombongan kami. Kecongkakan kami. Biarlah kami benar-benar menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kami, bahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, pikiran dan segala kepandaian, semua datangnya daripada Tuhan. Harta, benda, kekayaan apapun yang hari ini Kau percayakan, semua datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan. Karena janji Allah yang dan amin. Bahkan Engkau sendiri telah turun ke dunia. Sang Immanuel telah hadir di muka bumi untuk membawa setiap orang menjadi bagian daripada rencana Allah yang besar, yaitu umat yang terpilih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Dan kita juga akan terima tubuh dan darah Tuhan. Immanuel namanya. Kita naikkan pujian ini saudara. Satu kali, setelah itu kita akan persiapan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Immanuel namanya.
Haleluya. Mari saudara siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di hadapan namamu ada roti dan air anggur. Hamba bawa dengan segenap hati dan syukur. Bahkan saat ini Tuhan hamba mohon, biarlah berkat dari tatamu Tuhan turun atasnya. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menerima dengan iman. Menjadi tubuh dan darah Tuhan yang hidup. Yang karenanya kami beroleh hidup yang kekal. Kuduskan setiap kami dan umat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar menikmati tubuh dan darah-Mu. Layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut dan terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Tuhan. Inilah hormat dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Tubuh yang terpecah di Kalvari adalah bukti nyata akan kasih Bapa kepada setiap pribadi kami. Setiap bilur yang ada pada tubuh Tuhan sesungguhnya adalah bilur-bilur yang telah menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Izinkan kami boleh menikmatinya. Saudara percaya di tangan saudara ada tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan. Demikian juga cawan yang berisi darah anak domba Allah, darah Kristus yang tercurah di Kalvari, darah yang telah menyucikan dan menguduskan setiap kami, yang melayakkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karenanya. Izinkan kami boleh menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percayakan dalam cawan ada darah Tuhan. Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Setiap pribadi boleh mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih boleh mengingatkan akan kasih yang sempurna. Bapa telah menyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Janji-Mu ya dan amin. Bukan saja berhenti pada Abraham, tetapi dengan turunnya Kristus Yesus di tengah manusia adalah bukti nyata akan kasih dan janji Allah yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur karenanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Puji nama Tuhan, semua diberkati, haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengumuman masih tetap berlaku, yaitu tentang protokol kesehatan. Nah, saudara, sampai hari ini belum ada tanda-tanda menurunnya daripada penyebaran angka daripada korban atau dalam hal ini yang terkena COVID-19 itu menurun. Dalam per hari sekarang di atas 11.000 kembali. Beberapa hari yang lalu saya sempat berpikir, wah puji Tuhan ya sudah mulai 10 ribuan. Nah ternyata sekarang naik lagi 11.000 sekian, hampir 12.000. Maka dari itu saudara perlu mendapatkan perhatian yang lebih ketat. Apapun upaya pemerintah kita hormati dan hargai. Tetapi sekali lagi saudara, peraturan tinggal peraturan. Tapi kalau saudara sendiri tidak menjaga dengan saksama, maka kita tidak mampu akan berdampingan dengan virus corona tersebut. Itu sebabnya mari kita jaga dengan baik-baik supaya kehidupan kita makin hari makin kuat, imunitas kita tinggi, kesehatan kita terpelihara dengan baik, hati yang penuh sukacita, gembira tidak pernah henti-hentinya. Itu sebabnya saudara, mari jaga dengan baik protokol kesehatan 5M ya, supaya saudara dan saya benar-benar kokoh dan kuat dalam menghadapi proses. Ada banyak pertanyaan terus-menerus, sampai kapan? Tidak ada batasan waktu. Mau berapa lama pun yang penting kita menjaga imunitas, menjaga hati. Maka beberapa waktu yang lalu di awal tahun ini saya sampaikan iman dan imun. Menjaga iman, menjaga imunitas adalah sesuatu yang penting hari-hari ini. Karena inilah yang disebut new normal ya, sehingga banyak hal yang baru yang harus kita mulai ubah dari tata kehidupan yang lama. Saudara harus mulai membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Tuhan menolong kita. Pertanyaan berikutnya datang pada saya baik WA maupun langsung, sampai kapan kita akan online? Saya berharap minggu depan kita sudah bisa beribadah. Sekali lagi harapan saya pemerintah benar-benar konsisten dan benar-benar membatalkan atau mencabut ya PPKM-nya yang sampai tanggal 8 Februari. Maka harapan saya benar-benar selesai. Kalau selesai, maka mulai minggu depan kita sudah bisa ibadah. Nanti akan dikabari di serba-serbi sehingga saudara bisa mengikuti, dan tentunya sekali lagi seperti yang lalu saudara akan diberi kesempatan untuk mendaftar atau menginformasikan ya, mau ibadah pagi, siang dan seterusnya, karena kuota masih tetap dibatasi. Protokol kesehatan akan dijalankan lebih ketat lagi dan kita bisa beribadah dengan baik. Doakan minggu depan kita sudah bisa tatap muka, offline atau datang bersama-sama ke gereja ya. Tuhan menolong kita sekalian. Baik saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucap syukur. Saudara, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus, tetaplah dalam kehidupan saudara, baik saat ini bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Silakan ambil waktu teduh. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.